Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 25 November 2021 dalam pekan ke-34 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 6 ayat 12 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Kedua bacaan liturgi hari ini sesungguhnya berbicara tentang hal penting ini. Kejahatan dalam bentuk apa saja itu datangnya dari manusia. Sebaliknya, kebaikan, keselamatan selalu bersumber pada Allah. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya bahwa kalau mereka melihat tentara mengepung kota Yerusalem, maka itu berarti keruntuhan Yerusalem akan tiba. Sementara ketika peristiwa alam terjadi sebagai pendahuluan atau tanda kedatangan anak manusia, kedatangan Allah dalam diri Yesus, maka Yesus mengajak mereka untuk mengangkat kepalanya, karena peristiwa itu menjadi tanda bahwa penyelamatan telah dekat. Jelas bukan? Ketika tentara manusia mengepung kota Yerusalem, keruntuhan Yerusalem akan segera tiba, akan terjadi. Ketika Allah datang untuk yang kedua kali dalam diri Yesus Kristus, Allah dalam diri Yesus membawa keselamatan bagi manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan nada yang hampir sama, hal itu juga diceritakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Ada sekelompok pegawai istana yang iri hati kepada Daniel karena Daniel mendapat perhatian dan perlakuan yang istimewa dari raja. Raja pada saat itu Raja Darius. Kenapa Daniel mendapat perhatian dan perlakuan yang istimewa? Karena sebagai orang buangan, kita tahu Daniel dengan ketiga temannya yang lain, Hanania, Azaria, dan Misael, adalah orang-orang Yahudi, orang Israel yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke tempatnya, ke istananya, supaya mereka bekerja dan berkarya bagi raja di istana. Dan bacaan-bacaan kitab suci hari-hari sebelumnya sudah memberi penjelasan atau sudah menegaskan bahwa berkat pertolongan Daniel, maka banyak hal, banyak persoalan terselesaikan dalam kerajaan atau dalam istana itu. Karena itu, sekali lagi, Daniel mendapat perhatian yang istimewa. Hal itu rupanya menjadi alasan kelompok pegawai istana melaporkan Daniel kepada raja. Saudari dan saudara terkasih, artinya kelompok orang ini mendatangkan kehancuran bagi hidup Daniel. Tapi apa yang terjadi? Daniel adalah seorang yang percaya kepada Allah. Dan karena itu, sekalipun dia dimasukkan ke dalam gelanggang di mana begitu banyak harimau ada atau begitu banyak singa ada, ketika ditempatkan di situ, ternyata Daniel diselamatkan oleh Allah karena Allah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga Daniel tidak diapa-apakan sama sekali. Dan karena pengalaman itu, maka Raja Darius memerintahkan supaya seluruh masyarakatnya di bawah kekuasaannya harus percaya kepada Allahnya Daniel. Saudari dan saudara yang terkasih, jelas di sini kelompok orang itu mau mendatangkan kehancuran bagi hidup Daniel, sementara Allah yang diimani oleh Daniel telah menyelamatkan Daniel. Saudari dan saudara yang terkasih, terserah kepada kita yang kiranya merenungkan perikop hari ini, mengambil keputusan sendiri. Apa kita
mau mengandalkan manusia, kekuatan manusia, atau kita mau mengandalkan Tuhan. Ingat, yang mengandalkan kekuatan manusia atau sesamanya, dia akan menemukan kehancuran dalam hidupnya. Tetapi yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan hadir sebagai penyelamat. Tuhan memberkati.